Sekolah kami memang berada di kota Rantau Prapat, tetapi mayoritas siswanya berasal dari pinggir kota atau luar kota, sehingga secara geografis sulit untuk mendapatkan sinyal. Secara ekonomi juga, orang tua banyak berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah, yang pekerjaan mereka banyak sebagai pedagang, petani, ataupun buruh kebun. Yang ketiga, secara pendidikan juga orang tua kurang peduli apakah anaknya belajar atau tidak, dan lebih menyerahkan pendidikan itu kepada pihak sekolah. Akibatnya adalah siswa tidak bisa melakukan Zoom atau Google Meet di pagi hari karena mereka bekerja membantu orang tua. Terlebih anak SMK yang laki-laki sangat berpantang untuk berpangku tangan. Berikutnya adalah keterbatasan orang tua untuk menyediakan fasilitas belajar seperti paket atau HP. Paket terkadang menunggu gajian orang tua sehingga WA itu aktif 3 hari atau seminggu kemudian. Sementara untuk tipe HP juga terbatas, yang terkadang siswa mengeluh, "Bu, tidak bisa buka kalau guru mengirim dokumen atau PPT ke HP siswa karena tidak adanya atau tidak bisanya HP mereka untuk mendownload WPS atau juga Google Classroom." Dan lebih parahnya lagi adalah karena keterbatasan itu ada siswa yang tidak bisa belajar dan sepertinya tidak ada punishment terhadap siswa tersebut, membuat siswa yang tadinya ada HP, ada paket, ada sinyal jadi ikut-ikutan tidak belajar, dan jumlah mereka lebih banyak dari yang terbatas tadi. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya melakukan assessment untuk mengetahui kondisi siswa. Saya meminta mereka mengirimkan foto kegiatan mereka bersama orang tua selama belajar dari rumah. Yang kedua, saya juga melakukan assessment lewat Google Formulir. Saya menanyakan kondisi mereka, jenis HP atau paket mereka, bahkan bagaimana maunya mereka belajar selama daring ini. Tentu mereka lebih senang belajar secara tatap muka dan berharap kalaupun mereka belajar daring tidak terlalu dibebani dengan berbagai materi ataupun tugas-tugas. Kemudian saya memaksimalkan pembelajaran melalui WA Group, mengirim video pembelajaran yang menarik. Awalnya saya pikir itu cukup baik, tetapi akhirnya siswa juga mengeluh karena tidak ada paket untuk membukanya. Terpikirlah oleh saya untuk melakukan membuat media pembelajaran yang menarik tapi hemat paket, yaitu melalui gambar. Kenapa gambar? Yang pertama, satu gambar mewakili sejuta kalimat, jadi saya tidak perlu berpanjang lebar melakukan ulasan-ulasan untuk menerangkan suatu materi. Yang kedua, gambar itu menarik, jadi tidak perlu berlama-lama kita melihatnya, cukup sebentar saja, tetapi kita langsung ingat apa pesan yang disampaikan lewat gambar itu. Dan tentunya yang ketiga, bahwa media gambar lebih hemat daripada video. Berikut adalah media pembelajaran yang pastinya mudah, yang kedua tanpa aplikasi, yang ketiga pastinya tidak memenuhi memori HP. Yang pertama, kita masuk ke browser kita, ke mesin pencarian, bisa Google atau yang lain. Kita ketik saja Canva, kemudian kita lihat canva.com, kita klik canva.com. Kemudian supaya memudahkan, biasanya saya pakai situs desktop, klik titik 3 kanan atas, kemudian pilih situs desktop. Nah, karena ini adalah tampilan layar laptop ya, seperti layaran laptop atau layar HP, kemudian kita disuruh daftar. Kalau
Bapak Ibu baru pertama kali memakai ini, kita diminta daftar. Apakah bisa mendaftar dengan akun Google misalnya seperti ini. Mereka akan minta kita masuk akun mana. Nah, karena ini sudah ada pilihan, saya bisa masuk ke akun Google yang ini. Nah, kemudian ketika saya sudah masuk, nah ini adalah tampilan layar depannya. Nah, karena sudah masuk ke akun Google saya, maka dia sudah tampil selamat datang Diana ya. Kemudian kita bisa menyimpan pembelajaran kita, semua desain yang kita buat di klik sebelah kiri, yaitu semua folder Anda. Nah, di semua folder Anda nanti kita lihat semua desain Anda. Nah, ini adalah desain-desain media-media yang sudah saya buat, dan dia tersimpan di Canva.com ini. Jadi tidak perlu memenuhi HP kita, memenuhi memori HP. Jadi tidak membuat HP memori kita penuh. Kemudian kita masuk ke beranda. Nah, di beranda ini ada banyak pilihan ya. Apakah ibu bapak membuat kiriman Instagram, bisa membuat presentasi juga ada template-nya. Kita tinggal memasukkan gambar dan teks, mengubah-ubahnya, membuat poster, mau cerita Instagram atau logo dan seterusnya. Nah, kita bisa memilih misalnya yang presentasi ini. Kita klik lihat semua presentasi berupa PowerPoint ya. Nah, ada banyak pilihan, tetapi kalau perhatikan ini, kalau sudah ada gambar-gambar dolarnya seperti ini artinya berbayar ya. Tapi saya selama ini bisa mencukupkan diri pakai yang gratisan saja, itu saya rasa sudah cukup menarik. Bisa buat presentasi kosong seperti ini misalnya. Nah, kita bisa membuat apa saja yang mau kita buat untuk presentasi kosong, atau kita bisa memilih template yang kita inginkan untuk membuat presentasi, untuk membuat gambar misalnya. Kita kembali lagi, kita lihat semua. Terserah ya, ada banyak pilihan mana yang mau kita pilih untuk pembelajaran kita. Misalnya ini kita buat, misalnya ini seni visual, kita pilih. Kemudian ini kita bisa ganti. Kalau saya berpikirnya sederhana saja, tidak perlu menambahkan gambar-gambar, tetapi saya yakin gambar-gambar sini sudah menarik, jadi saya hanya tinggal mengganti teks. Jadi tinggal klik saja, tinggal diganti misalnya pelajarannya teks prosedur misalnya, maka tinggal ketik saja apa materi kita, judul materi yang akan kita sampaikan, kemudian namanya kita ganti misalnya Diana Nababan. Oke, kalau terasa besar ini bisa dikurangi. Ini ada nampak hurufnya 80 ppt, dikurangi lebih kecil, didorong ke kiri jadi lebih kecil. Kemudian kita masuk slide yang kedua, tinggal geser aja ke kanan. Oke, ini saya pikir cukup baik ya. Sapaan kepada siswa, kemudian dan seterusnya. Kalau mau masuk ke materi,
bisa tinggal mengganti-ganti topik hari ini, misalnya apa yang mau kita sampaikan, definisi teks prosedur, misalnya definisi teks prosedur misalnya, kemudian baru kita ketik teks prosedur adalah, kita bisa langsung seperti itu kepada definisinya. Kalau terasa kecil bisa dibesarkan, kita lihat hurufnya. 21 ppt ini bisa kita geser ke kanan untuk membesarkannya, begitu seterusnya. Nah, kalau sudah kita anggap selesai, selanjutnya kita buat unduh. Klik aja yang tanda panah ke bawah atau titik 3 ke kanan pun boleh. Nah, ini kita klik unduh. Nah, yang disarankan PDF, tapi karena lagi-lagi kalau kita nanti dalam PDF, anak-anak, kalau kita share ke anak-anak tidak punya aplikasi WPS atau sejenisnya yang untuk membuka PDF, maka saya lebih sering mendownloadnya dalam bentuk PNG, gambar dengan resolusi yang cukup baik. Nah, kemudian semua halaman langsung unduh. Nah, ketika sudah siap, nanti ini akan disimpan dalam bentuk gambar di galeri HP kita. Jadi kita sudah siap untuk men-share-nya kepada anak-anak. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.